Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu, hadir semua. Nah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan dari pembelajaran kemarin yang sekarang yaitu ketentuan hukum mawaris dalam Islam. Siapa yang tahu itu ilmu mawaris? Harta warisan, Bu. Ya, ilmu mawaris itu tentang pembagian harta warisan, yang mana ilmu mawaris disebut juga ilmu faraid, yaitu satu disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan dan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, kita lanjut ya. Sebab-sebab saling mewarisi. Nah, sebab-sebab ini adanya nanti karena hubungan nasab, hubungan pernikahan, wala, atau kesamaan agama. Halangan mewarisi yaitu ada 4 juga. Yang pertama yaitu pembunuhan, budak, murtad, berlainan agama. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, Ibu lanjut ya. Nah, kita lanjutkan ya. Dilihat dari sebab-sebab seorang saling mewarisi itu, maka ahli waris menurut Islam dapat digolongkan kepada 2 pembagian. Yang pertama yaitu ahli waris sababiyah. Siapa yang tahu ahli waris sababiyah ini karena apa? Nggak tahu, Bu. Nah, ahli waris sababiyah ini karena sebab hubungan perkawinan. Kalau ahli waris nasabiyah karena hubungan nasab atau perwalian darah. Kita lanjut. Ditinjau dari segi jenis kelaminnya, ahli waris dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Yang termasuk ahli waris laki-laki ada 15 orang, yaitu yang pertama ada suami, anak laki-laki, cucu, bapak, kakek dari bapak sampai ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung dengan bapak, paman seayah dengan bapak, anak laki-laki paman sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman seayah dengan bapak, orang yang memerdekakan. Kita lanjut. Adapun ahli waris perempuan ada 10 orang. Yang pertama yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, orang perempuan yang memerdekakan. Nah, selanjutnya al-furudul muqaddarah. Bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan Al-Quran bagi beberapa ahli waris tertentu. Yang pertama, bagian 1/2. Yang kedua, bagian 1/4. Yang ketiga, bagian 1/8. Yang keempat, bagian 1/3. Yang kelima yaitu 2/3. Yang keenam yaitu bagiannya 1/6. Zawil furud yaitu beberapa ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sebagaimana tersebut di atas. Mereka diistilahkan juga dengan ashabul furud. Asabah yaitu bentuk jamak dari asib, mengikat, menguatkan hubungan kerabat atau nasab. Asabah adalah ahli waris yang bagaimananya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris zawil furud. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Tidak, Bu. Nah, kita lanjut. Di dalam istilah ilmu faraid itu macam-macam asabah ada 3, yaitu yang pertama asabah binafsihi, yaitu asabah karena dirinya sendiri, yaitu semua ahli waris laki-laki yang tidak ada unsur perempuan, yaitu kecuali saudara laki-laki seibu. Yang kedua yaitu asabah bil ghair, asabah dengan sebab terbawa oleh laki-laki setingkat.
Yang pertama yaitu anak perempuan bersama anak laki-laki, cucu perempuan bersama cucu laki-laki, saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki, saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah. Yang ketiga bagiannya yaitu asabah ma'al ghair, yaitu asabah bersama orang lain, yaitu ahli waris perempuan yang menjadi asabah dengan adanya ahli waris perempuan lain. Macam-macamnya itu yang pertama saudara perempuan sekandung bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Yang kedua yaitu saudara perempuan seayah bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Nah, sebagai contoh, ini contoh ya. Ya, Bu. Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri atas suami, bapak, dan seorang anak perempuan. Berarti yang di sini ditinggalnya ada 3 ya, ada suami, bapak, dan seorang anak perempuannya. Harta warisan yang harus dibagikan adalah uang sejumlah 20 juta, maaf ya. Nah, yang pertama, tentukanlah furudul muqaddarahnya. Yang kedua, hitunglah bagian masing-masing ahli waris. Nah, ada yang dapat? Tidak, Bu. Nah, baiklah di sini ada 3 langkah ya. Langkah yang pertama yaitu menentukan furudul muqaddarahnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ahli waris bagian dan keterangannya. Yang pertama tadi ada suami, ada bapak, ada anak perempuan. Suami mendapatkan 1/4 karena ada anak. Di sini tadi anaknya perempuan. Anak perempuan mendapatkan setengah, 1/2 karena tunggal. Dia anak tunggal, tidak ada saudara laki-lakinya atau saudara sekandung seayah atau seibunya. Yang ketiga yaitu bapak asabah, karena tidak ada anak laki-laki, maka bapak mendapatkannya. Nah, langkah yang kedua yaitu ahli waris bagiannya. Suami seperempat tadi dikali 4, jumlah bagiannya dapat 1. Anak perempuan yaitu setengah dikali 4 yaitu dapatnya 2. Bapak asabah 4 dikurang 3 sama dengan 1. Langkah yang ketiga, ahli waris bagian jumlah bagian. Yang suami tadi 1/4 dikali berapa itu yang harta yang ditinggalkan, maka dikali dengan uang yang ditinggalkan tadi 20 juta. Jumlahnya yaitu 5 juta. 1/4 berarti 5 juta. Anak perempuan mendapatkan setengah. Setengah dari 20 juta itu sama dengan 10 juta. Bapak yaitu 1/4. 20 juta itu dikali 1/4 hasilnya 5 juta. Jadi jumlahnya pas 20 juta. Nah, sampai di sini ada yang masih ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, karena tidak ada, waktu kita sudah habis, kita akhiri. Ada, Bu. Ah, Tunggu ya. dulu, Bu. Masih ada waktunya kan, Bu? Masih. Saya mau bertanya, Bu. Nah, kalau di menurut hukum Islam yang mendapatkan warisan yang paling banyak itu kan laki-laki, Bu. Nah, kalau kita di Minang ini kok perempuan, Bu. Nah, sementara kita ketahui kalau adat Minang ini adat basan di Sarak basan di Kitabullah. Itu gimana maksudnya itu, Bu? Nah, Ibu ulas kembali. Harta di Minang itu kenapa yang perempuan mendapatkannya lebih banyak daripada laki-laki? Perempuan itu harta yang bisa dibagi itu di Minang. Harta di Minang itu kan ada 2. Harta pusako tinggi, pusako rendah. Nah, dari 2 itu yang menjadi harta warisan itu adalah pusako rendah. Pusako rendah itu yang mana didapatkan dengan ada tembilang ameh, tembilang basi, dan pencaharian. Nah, maka dari itu sebenarnya harta di Minangkabau itu yang banyak itu mendapatkan laki-laki. Cuma laki-laki di Minang dia sering merantau. Dari mereka merantau itu otomatis dia akan pulang ke kampung dan menempati saudara perempuannya.
Maka dari itu saudara perempuannya yang mengembangkan harta tersebut. Jadi tidak ada yang perempuan banyak melebihi dari laki-laki. Paham? Paham, Bu. Nah, baiklah. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.